Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang karakteristik anak dengan hambatan intelektual. Sebelum saya memaparkan materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Ahmad Zidan, Dida Haryani, yaitu saya sendiri, ada Fatur Rahman Baihaqi, dan yang keempat ada Faridah Hayatun Nufus. Selamat menyimak ya teman-teman. Yang pertama, itu ada anak berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual. Sebenarnya jenis-jenis ABK ini begitu banyak ya. Cuman yang kami akan lebih bahas secara rinci yaitu ada tunagrahita dan Down syndrome. Apa sih definisi tunagrahita itu? Ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata atau signifikan berada di bawah rata-rata orang normal pada umumnya, bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri. Sehingga individu ini memiliki intelijensi dan ketidakmampuan dalam masa perkembangannya. Sebenarnya klasifikasi tunagrahita berdasarkan pada tingkatan IQ. Istilah bagi anak dengan hambatan intelektual. 1. Mental retardation. 2. Mental handicap. 3. Mental deficiency. 4. Mental subordinate. 5. Intellectually handicapped. 6. Intellectually disabled. 7. Feeble-minded. Penyebab ketunagaritaan. 1. Keturunan atau genetik, kerusakan atau kelainan biokimia, abnormalitas kromosomal, kelainan kromosom, kelainan genetik. 2. Pada masa sebelum kelahiran. 3. Infeksi rubella. 4. Faktor resus atau golongan darah. 5. Pada saat kelahiran. 6. Pada saat setelah lahir. 7. Faktor sosial kultural. Nah, kemudian ada usaha pencegahan tunagarita, yaitu ada 9. Yang pertama, diagnostik pranatal. 2. Imunisasi. 3. Tes darah. 4. Pemeliharaan kesehatan. 5. Sanitasi lingkungan. 6. Penyuluhan genetik. 7. Tindakan operasi. 8. Program keluarga berencana. 9. Intervensi dini. Yang berikutnya ada ciri-ciri fisik dan penampilan anak tunagarita. 1. Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau besar. 2. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia. 3. Tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan. 4. Koordinasi gerakan kurang atau gerakan sering tidak terkendali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ahmad Zidan. Terima kasih kepada saudara Fatur Rahman Baihaqi yang telah menjelaskan slide sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, itu tentang Down syndrome. Down syndrome merupakan suatu kelainan kromosom yang berdampak pada retardasi mental. Retardasi mental merupakan masalah dunia dengan implikasi yang besar terutama bagi negara berkembang. Down syndrome biasanya hasil dari kromosom 21 tambahan, sehingga setiap sel tubuh memiliki total 47 kromosom. Karena sel-selnya trisomik kromosom 1, sindrom Down sering disebut trisomi 21. Down syndrome termasuk fitur wajah yang khas, pendek tinggi badan, kelainan jantung yang bisa diperbaiki, dan keterlambatan perkembangan. Yang selanjutnya yaitu penyebab Down syndrome. Yang pertama, faktor biologis jenis aneuploidy. Penyimpanan kromosom tersebut dinamakan trisomi 21, yang berarti kromosom nomor 21 memiliki 3 genom. Kondisi manusia yang diakibatkan oleh penyimpangan kromosom jenis trisomi 21 diberi istilah idiot mongolit atau mongolisme. Diberi nama demikian karena kondisi individual dengan trisomi 21 dianggap memiliki ciri-ciri 13 wajah yang menyerupai orang Oriental. Yang kedua yaitu faktor hereditas dan cultural family.
Adanya penelitian yang dilakukan dengan meneliti 80-an ibu dengan kelas ekonomi rendah dan 586 anak dengan komposisi yaitu setengah dari sampel ibu itu memiliki IQ di bawah 80 dan setengahnya lagi memiliki IQ di atas 80. Ciri-ciri fisik penderita Down syndrome yaitu terbagi menjadi 10. Yang pertama, ukuran kepala lebih kecil. Yang kedua, bagian belakang kepala datar. Yang ketiga, sudut mata luar naik ke atas. Yang keempat, terdapat bintik-bintik putih di bagian hitam mata. Yang kelima, bentuk telinga kecil atau tidak normal. Yang keenam, tulang hidung rata, mulut kecil, dan leher pendek. Yang ketujuh, kulit di belakang leher kendur, tungkai kecil, dan jari-jarinya pendek. Yang kedelapan, telapak tangan lebar dan hanya memiliki satu garis tangan. Yang kesembilan, otot lemah dan sangat lentur. Yang kesepuluh, berat badan lahir rendah. Selanjutnya untuk pada saudara Faridah Haidnupus. Iya, terima kasih kepada Saudara Ahmad Zidan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ABK dengan hambatan intelektual. 1. Anak dengan gangguan kecerdasan di bawah rata-rata. Anak tunagrahita ringan memiliki IQ 50-70. Anak tunagrahita sedang memiliki IQ 25-49. Anak tunagrahita berat memiliki IQ 25 ke bawah. 2. Anak dengan kemampuan inteligensi di atas rata-rata. Gifted dan jenius yaitu anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Talented yaitu anak yang memiliki keberbakatan khusus. 3. Kesulitan belajar atau learning disability. 4. Lamban belajar atau slow learner. Analisis keunikan jenis-jenis ABK dengan hambatan intelektual. Kebutuhan pendidikan anak tunagrahita. Berikut beberapa landasan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak tunagrahita. 1. Adanya kebutuhan pendidikan bagi anak tunagrahita. Anak tunagrahita sebagaimana manusia lainnya, bahwa mereka dapat dididik dan mendidik. Anak tunagrahita ringan mendidik diri sendiri dalam hal-hal sederhana, misalnya cara makan sampai minum, bahkan dapat belajar hingga tingkat SD. Anak tunagrahita sedang, berat, dan sangat berat dapat dididik dengan mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. 2. Perlunya pencapaian kebutuhan pendidikan bagi anak tunagrahita. Landasan ini meliputi landasan agama dan perikemanusiaan yang mengakui bahwa tiap insan wajib bertakwa kepada Tuhan dan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. 3. Cara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tunagrahita. Cara memenuhi kebutuhan pendidikan ini meliputi persamaan hak dengan anak normal. Perbedaan individual harus didasarkan pada karakteristik kebutuhan anak secara khusus, didasarkan pada keterampilan praktis, sikap rohani, dan wajar. Oke, yang selanjutnya itu ada link video tentang observasi anak berkebutuhan khusus tunagrahita di salah satu sekolah SLDB yang ada di Jakarta. Jika teman-teman ingin nonton, silahkan klik linknya atau copy paste kemudian ke aplikasi YouTube. Terima kasih. Alhamdulillah telah memasuki slide yang terakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan, menonton video ini. Semoga video presentasi ini bermanfaat untuk teman-teman dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Dan kami juga dari kelompok 2 meminta maaf atas segala kekurangan video presentasi ini. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Dan kami pamit. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.